Oke, balik lagi sama gue di sini. Hari ini gue gak mau bahas tutorial yang teknis-teknis banget. Gue pengen bahas sesuatu yang lebih fundamental, yang sering dianggap remeh tapi sebenarnya ini mesin utamanya. Kita bakal bahas soal mindset orang sukses. Gue tahu lo udah sering dengar kata mindset, bahkan lo denger di mana-mana sampai kuping lo penging. Masalahnya banyak orang cuma tahu teorinya doang, tapi kelakuannya masih kayak orang yang kalah. Lu ngerasa gak sih, udah kerja keras, udah lembur, udah baca buku motivasi, tapi hidup gitu-gitu aja. Rekening masih segitu, cicilan masih numpuk, dan lu masih hobi nyalahin keadaan. Hari ini gue bakal bongkar cara pikir lu. Gue bakal kasih tahu bedanya otak orang yang bakal kaya sama orang yang bakal stuck selamanya. Langsung aja ke poin-poinnya. Poin pertama yang paling krusial yaitu extreme ownership. Lu tahu gak bedanya orang sukses sama orang yang gagal? Orang gagal itu hobinya jadi korban alias victim mentality. Gue gak sukses karena ekonomi lagi jelek. Gue gak pinter karena sekolah gue dulu jelek. Gue gak bisa bisnis karena bokap nyokap gue bukan orang kaya. Orang sukses itu punya mindset gini. Semua yang terjadi di hidup gue itu tanggung jawab gue. Contoh nih, kalau lo telat rapat karena macet, orang gagal bakalan bilang kayak gini. Duh, sorry ya gue telat, macet banget tadi. Tapi orang sukses bakalan bilang kayak gini. Sorry ya gue telat, tadi gue salah kalkulasi waktu berangkat. Besok gue berangkat lebih pagi deh. Contoh lagi kalau jualan lu nggak laku, jangan nyalahin algoritma medsos atau pembeli yang pelit. Lu tanya ke diri lu sendiri, apa yang kurang dari produk gue? Kenapa copywriting gue nggak menarik? Selama lu masih nyalahin faktor eksternal atau kegagalan lu, selama itu juga lu nggak bakal punya kontrol buat ngerubah nasib. Karena lu ngerasa nasib lu di tangan orang lain. Balikin setirnya ke tangan lu sendiri. Gerakin tangan lu, ambil tanggung jawab itu. Sakit emang ngakuin kita salah, tapi itu langkah pertama buat jadi pemenang. Yang kedua, ini klasik tapi wajib, yaitu grow mindset. Orang dengan fixed mindset itu ngerasa kecerdasan dan bakat itu bawaan lahir. Wah, dia jualan karena emang udah bakat dari lahir. Akhirnya apa? Pas dia nyoba sesuatu, terus dia gagal, dia langsung nyerah aja. Ah, emang gue gak bakat di sini. Ah, emang gue gak bakat jualan. Tapi orang sukses, mereka punya grow mindset. Mereka percaya otak itu kayak otot. Makin dilatih, makin kuat. Contoh realnya kayak gini deh. Lu lihat Elon Musk. Apa dia lahir langsung tahu cara bikin roket ke Mars? Enggak kan? Dia baca buku, dia belajar, dia gagal meledak berkali-kali. Dia gak bilang, duh gue gagal bikin roket. Tapi dia perbaiki terus. Atau contoh simpelnya kayak gini. Lu mau belajar edit video. Awalnya pasti jelek banget. Kaku, transisinya norak. Orang dengan fixed mindset bakal bilang, gue gak ada darah seni. Tapi orang sukses bakalan bilang kayak gini, gue baru pemula, jadi gue butuh 100 jam lagi buat jadi jago. Jadi stop bilang gue gak bisa, ganti jadi gue belum bisa. Kata belum itu sakti banget. Itu artinya ada harapan buat berkembang. Nah, poin ketiga ini yang paling sering bikin orang tumbang, yaitu cara mandang kegagalan. Kebanyakan orang takut gagal karena takut malu, takut rugi, takut diketawain sama teman-teman. Bagi orang sukses, gagal itu bukan lawan dari sukses. Gagal itu adalah bagian dari sukses. Ibarat lu mau belajar naik sepeda, lu pasti jatuh dulu kan? Lecet dikit, nangis dikit. Tapi apa lu berhenti? Enggak kan? Lu naik lagi sampai bisa keseimbangan. Lah, kenapa pas udah gede, pas mau bikin bisnis atau mau nyoba karir baru, lu jatuh sekali langsung mau nyerah aja? Coba lu bayangin Thomas Edison. Katanya dia gagal 1000 kali sebelum nemuin lampu pijar. Waktu ditanya sama wartawan gimana rasanya gagal 1000 kali, dia jawabnya gini, gue gak gagal 1000 kali, gue cuma nemuin 1000 cara yang gak berhasil. Gila gak? Itu mindset. Jadi kalau hari ini bisnis lu bangkrut, lu ditolak pas melamar kerja, atau konten lu gak ada yang nonton, selamat. Lu baru aja dapat satu cara gimana cara tidak sukses. Tinggal cari cara yang lain. Sekarang kita bahas soal delay gratification, alias menunda kesenangan. Ini musuh terbesar generasi sekarang yang apa-apa mau instan. Orang sukses itu ibarat pelari maraton, bukan pelari sprint. Mereka rela sakit-sakit sekarang buat senang nanti. Orang gagal maunya senang sekarang, susahnya nanti. Bayangin gini, lu dapat gaji 5 juta, orang gagal langsung mikir, beli iPhone baru pakai pay letter, biar kelihatan keren. Orang sukses mikir kayak gini, gue pakai HP lama dulu gak apa-apa. Ini 2 juta gue investasiin ke investasi leher ke atas. Atau buat modal muter bisnis. Lu harus bisa nahan diri buat gak pamer di awal. Jangan jadi risk pretender. Kelihatannya kaya tapi dompetnya kosong. Orang sukses itu bangun aset dulu, baru beli liabilitas.
Terakhir sebelum gue tutup, jangan pernah bergantung sama yang namanya motivasi. Motivasi itu sampah kalau nggak ada disiplin. Kalau lu cuma kerja pas lagi mood atau lagi termotivasi doang, lu gak bakal kemana-mana. Disiplin itu kemampuan buat ngelakuin apa yang harus lu lakuin, meskipun lu gak suka ngelakuinnya. Mindset itu bukan sesuatu yang lu denger sekali terus langsung berubah. Lu harus cuci otak lu tiap hari. Lu mau tetap jadi penonton kesuksesan orang lain, atau lu mau mulai bangun kesuksesan lu sendiri? Pilihan ada di tangan lo, bukan di tangan gue, bukan di tangan pemerintah, bukan di tangan orang tua lo. Mulai hari ini, stop ngeluh, belajar terus, ambil tanggung jawab itu. Dan yang paling penting, yaitu take action. Mindset tanpa aksi itu cuma halusinasi.